Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Dibaca dengan memunculkan harokat ujung-ujungnya. Coba baca, mana yang pakai tanwin, mana yang tidak pakai tanwin. Satu-satu. Masjidun. Terus? Al masjidu. Terus? Al ma'u. Ma'un. Terus? Al baitu. Terus? Babun. Terus? Qalamun. Al qalamu. Terus? Al kalbu. Terus? Kalbun. Terus? Komisun. Terus? Waladun. Al hajaru. Al waladu. Himarun. Terus? Al himaru. Terus? Al hisonu. Terus? Sonun. Bagus ya. Nah, di situ kosakata yang ada di situ mulai dihilangkan harokatnya ya. Mulai digundul harokatnya. Nah, ini belajar kitab gundul ya. Jadi memang membaca kitab gundul tuh nggak susah-susah banget ya. Yang susah tuh memang mau belajarnya itu yang susah ya. Nah, karena ketika ngelihat tulisan mim sin jim dal pasti kita tuh ini tulisannya masjid. Karena kalau kita sudah akrab. Sama kalau misalkan saya menulis bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat, semua orang pasti bisa baca. Kenapa? Karena tulisan tersebut sudah akrab. Nah, tinggal mengakrabkan saja dengan ribuan kosakata yang lainnya. Berikutnya Iqra waktub, coba dibaca. Al maktubu maksurun. Bukan maktub ya, tapi maktab ya. Kalau maktub itu nanti lain lagi ya. Ayo ulangi lagi. Al maktabu maksurun. Al maktabu maksurun. Maktab itu meja ya. Meja tersebut patah. Berikutnya. Nomor 2 di sampingnya. Al madrasu. Tidak ada madros ya. Tidak ada madros ya. Kalau ada mim dal ro dengan sin, kalau kombinasi hurufnya adalah mim dal ro dengan sin, kemungkinannya cuma satu. Tidak ada kemungkinan yang lain. Itu kemungkinannya cuma mudaris aja. Tidak ada madros. Kalau mim dal ro sin tak marbuto, kemungkinannya ada dua, madrosah atau mudarisah. Tapi kalau cuma seperti ini tidak ada kemungkinan, cuma dua saja. Cuma satu saja ya, mudaris aja. Ulangi lagi. Al mudarrisu jadidun. Nah gitu, al mudarrisu jadidun, guru tersebut baru. Berikutnya. Al qamisu wasikhun. Al qamisu wasikhun, kemeja tersebut kotor. Berikutnya. Al labanu baridun. Al labanu baridun, susu tersebut dingin ya, air susu ya. Berikutnya. Al masjidu maftuhun. Al masjidu maftuhun, masjid tersebut terbuka. Terus. Al hajaru kabirun. Batu tersebut besar. Berikutnya. Al labanu baridun wal ma'u harun. Al labanu baridun wal ma'u harun, susu tersebut dingin dan air tersebut panas. Berikutnya. Al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam ya, imam tuh yang memimpin sholat ya. Kenapa imam disebut imam ya? Karena dia berdirinya di amam ya, di depan. Kalau imam berdirinya di belakang bukan imam namanya ya. Nah, tapi imam tuh imam seperti imam sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia ya. Imam tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Berikutnya. Al qamaru ba'idun. Al qamaru ba'idun, bulan tersebut jauh. Memang bulan jauh ya. Berikutnya. Al mindilu nazifun. Al mindilu nazifun, sapu tangan tersebut bersih. Berikutnya, imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimati taliyati. Isi yang kosong berikut dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut. Menjodohkan ya. Mana yang jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun, dicocokkan. Oke. Coba baca nomor 1. Al hajaru Mana? Yang cocok yang mana? takilun. Al hajaru thaqilun, bagus, bisa ya. Masuk akal. Nah, di halakoh yang lain ada yang mengatakan begini, al hajaru harun, batunya panas, bingung batunya diapain ini ya. bisa aja. Lihat di sini ada soalnya ada 6, jawabannya ada 6, jadi tidak mungkin salah satu, pasti salahnya 2. Ya, pasti salahnya 2. Salah ngeletakin, berarti yang satunya lagi juga pasti bakal salah ya. Al hajaru thaqilun. Berikutnya nomor 2. Al babu maftuhun. Al babu maftuhun, pintu tersebut terbuka. Jadi harus tahu artinya dulu ya, baru bisa menjodohkan. Kalau tidak tahu artinya nggak bisa dijodohkan ya. Berikutnya. Al qamaru jamilun. Al qamaru jamilun, bulan tersebut indah. Berikutnya. Al waraqu. Al waraqu. Al waraqu khafifun.
Al-waraqu khafifun. Jadi tidak al-waraqu ya. Al-waraqu kan di situ dia awal kalimat. Ya, awal kalimat itu harokatnya dhamma. Fathah itu nanti dipelajari di jilid yang kedua. Al-waraqu khafifun, kertas tersebut ringan. Berikutnya. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun ya. Sapu tangan tersebut kotor. Berikutnya. Al-labanu harun. Ya, sisa jawaban terakhir adalah Harun. Al-labanu Harun. Air susu tersebut panas. Oke, berikutnya mengarang ya. Silakan. Titik-titik nazifun. Ayo, silakan nomor 1. Al-kitabu nazifun. Artinya apa al-kitabu nazifun? Buku tersebut apa namanya? Bersih. Bukunya bersih. Pantesan antum jarang nulis ya. Ya, bukunya bersih ya, nggak diisi. Yang lain nulis, antum masih bersih aja ya. Nazifun apa? Misalkan tidak mesti buku ya, jarang bukunya bersih ya. Antum ini ya jarang nulis berarti ya. Rumah misalkan atau baju gitu ya. Atau misalkan istilahnya tuh sapu tangan ya. Al-baitu nazifun, rumah tersebut bersih. Atau al-qamisu nazifun. Berikutnya nomor 2. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun ya, kursi tersebut patah ya. Jangan al-qalbu maksurun ya. Hatinya patah ya, patah hati ya, jangan gitu ya. Kalau patah hati beneran itu harus dibawa ke rumah sakit ya. Berikutnya. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun, bagus. Berikutnya. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun, masjid tersebut dekat. Berikutnya. Boleh diganti Ustaz? Ya terserah. Yang penting masuk akal dan harus sopan artinya ya, jangan aneh-aneh ya. Apa namanya? Al-madrasatu ba'idah. Belum ya, kita belum yang muannas ya. Kita masih yang muzakkar dulu, jangan ke madrasah. Sabar ya. Apa? Al-qamaru. Nah, ya, al-qamaru ba'idun, bulan tersebut jauh. Berikutnya. Al-waladu waqifun. Al-waladu waqifun. Waqifun di sini artinya berdiri ya. Nah, ya tentu saja istilah itu iseng-iseng pengen al-qamaru waqifun. Lah artinya apa al-qamaru waqifun ya? Bulannya berdiri, bingung gitu ya. Bulan kan bentuknya bulat, gimana mau berdirinya ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan maknanya, kemudian kita lihat dulu maknanya masuk akal atau tidak, lumrah atau tidak ya. Kalau nggak lumrah ya berarti jangan disebutkan ya. Karena suka ada yang kemarin tuh di halakoh yang lain itu suka ada yang mengatakan begini, mungkin dia belum tahu artinya ya. Al-hajaru ladzizun. Nah, saya juga bingung gimana dijemahinnya ya. Batu tersebut lezat gitu. Diapain batunya ya? Nah, secara teori mungkin benar. Satu muzakkar tapi secara makna tentu saja nggak cocok ya, masa iya batunya lezat ya. Ayo berikutnya nomor 7. At-talibu jalisun. At-talibu jalisun, mahasiswa tersebut duduk. Berikutnya. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah tersebut besar. Berikutnya. Al-qalamu qadimun. Al-qalamu qadimun, pulpen tersebut jadul. Berikutnya. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, buku tersebut baru. Bagus ya. Nah, jadi itu adalah kalimat-kalimat simpel tanpa menggunakan kata tunjuk. Kalau menggunakan kata tunjuk ya berarti tentu saja ada isyarat. Judulnya juga isim isyarah karena ada isyaratnya ya. Isyarat itu bisa, yang paling rumrah isyarat itu adalah dengan telunjuk. Ya, yang paling rumrah dengan telunjuk, bisa juga dengan kerlingan mata. Gitu ya, ada gitu ya. Nah, jarang yang menggunakan lidah ya, isyarat telunjuk dengan lidah ya. Nah, biasanya menggunakan telunjuk itu yang paling, dan telunjuk pasti menggunakan, kadang ada yang menggunakan jempol gitu ya. Ada gitu ya. Tapi lumrahnya adalah dengan telunjuk, makanya disebutnya isim isyarah. Nah, ini di pelajaran yang ketiga ini membuat kalimat tanpa ada kata tunjuk ya. Kenapa menggunakan dengan alif lam ma'rifah? Karena memang dengan asumsi bendanya sudah diketahui ya, sama-sama sudah diketahui. Kemudian lihat di situ di dalam kotak ada al-kalimatul jadidatu, ada kata-kata yang baru. Al-qamaru artinya bulan, jadidun artinya baru, qadimun artinya jadul, wasikhun kotor, nazifun bersih, harun panas, baridun dingin, soghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah,
Saqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah atau bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk ya.